Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kondisi masyarakat ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kondisi mereka sering kita sebut dengan masa jahiliyah, masa di mana kebodohan sangat menonjol dan sangat tersebar. Masa yang kita sebut dengan masa kebodohan atau masa jahiliyah. Untuk menggambarkan kondisi masyarakat ketika Nabi dilahirkan, di dalam Al-Quran kata jahiliyah itu diulang sampai 4 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satunya ada dalam surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 50. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini atau beriman? Bagi kita yang beriman kepada Allah, tentu hukum Allah yang terbaik, tidak ada yang lebih daripada itu. Maka di dalam ayat ini ditanyakan, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Apa itu hukum jahiliyah? Syekh Qutb mengatakan hukum jahiliyah adalah hukum manusia. Kenapa disebut hukum manusia itu hukum jahiliyah? Karena manusia itu bodoh, tidak mengenal ada hukum yang Allah tetapkan yang sangat sempurna, dikeluarkan dari zat yang maha mengetahui lagi maha adil bijaksana. Tapi karena bodohnya dia tidak mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin dia tidak meyakini adanya pencipta atau anti terhadap agama yang memiliki kepercayaan adanya pencipta alam semesta, maka mereka menganggap hasil kepala mereka itulah hukum yang paling sempurna. Nah, ini dikatakan hukum jahiliyah karena dia bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik bodoh dalam artian tidak mengenal Allah, atau dia tahu kalau Allah yang disembah tapi tidak paham sifat-sifatnya. Kemudian kalau Buya Hamka mengatakan hukum jahiliyah itu hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, yang lemah siap-siap untuk ditindas. Kalau yang melakukan pelanggaran orang kaya, anak penguasa, anak pejabat, maka hukum tidak berlaku. Ketika yang bersalah itu orang miskin, rakyat jelata, tidak punya backingan, maka mereka mendapatkan hukuman, hukum ditegakkan. Jadi tajamnya ke bawah, tumpul ke atas, itu namanya hukum rimba atau disebut juga dengan hukum jahiliyah. Dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghukum secara adil. Berhubung dia bodoh, maka disebutlah dia itu jahil, masa jahiliyah. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan kalau masa jahiliyah itu hanya pada kurun waktu tertentu, yaitu di mana Nabi SAW belum dilahirkan. Nah, kalau Nabi sudah dilahirkan, maka itu bukan masa jahiliyah lagi. Tidak, makna jahiliyah ini artinya dia bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bodoh dan tidak mengetahui syariat Allah. Nah, ketika dia tidak mengenal Allah, dia tidak kenal dengan sifat-sifat Allah, dan juga dia tidak tahu aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika di dalam sendi-sendi kehidupan
semasa dia hidup di dunia, sendi kehidupannya mulai dari pendidikan, militer, budaya, dan seterusnya, dia tidak sandarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap dia jahiliyah karena dia bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang kenal dengan Allah, dia tahu dia muslim, yang dia sembah adalah Allah, kemudian dia tahu aturan-aturan agama, tapi dia tidak tetapkan di dalam kehidupannya, dia tidak pakai aturan tersebut di dalam kehidupannya. Sekalipun setiap tahun dia merayakan hari kelahiran Nabi SAW, dia ikut merayakan Maulid Nabi, bahkan mungkin dia yang paling berbahagia ketika merayakannya. Tetapi apa yang dibawa oleh Nabi tersebut dia tidak amalkan di dalam kehidupan sekalipun dia tahu. Ini namanya juga orang jahil. Karena orang bodoh itu menurut ulama adalah dia tidak mengetahui, makanya dia tidak mengamalkan. Ada juga orang bodoh tersebut, dia tahu tetapi dia tidak mengamalkan, maka hukumnya disamakan dengan orang yang tidak tahu. Al-alim biduni amalin kajahili. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dihukum seperti orang bodoh. Nah, oleh karena itu, selama sifat bodoh itu ada di satu zaman, maka zaman tersebut bisa disebut zaman kebodohan. Sekalipun dia dari segi teknologi sudah sangat modern, dia sudah terbang ke bulan dan ke planet yang lain, tetapi kalau dia tidak kenal dengan penciptanya, maka dia orang bodoh namanya. Apakah ada yang lebih bodoh dari manusia yang tidak kenal dengan penciptanya? Sebodoh-bodoh manusia, itulah dia, tidak kenal dengan siapa yang telah menciptakannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, orang-orang di Makkah itu bukan orang bodoh, ya, orang tak punya isi kepala sama sekali, ya, bukan orang bongak dan awak cerdas. Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang Arab yang menonjol di masa itu. Dari segi ekonomi mereka menonjol, dari segi militer mereka juga menonjol, dari segi sastra peradaban mereka juga bagus. Bahkan syair-syair mereka dijadikan dasar untuk kaidah bahasa Arab. Bahkan syair-syair mereka, kata-kata yang dipakai menjadi rujukan untuk menetapkan makna yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, oleh karena itu mereka bukan orang bodoh, tapi kenapa disebut masa jahiliyah? Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan mereka kosong dari aturan-aturan Allah. Oleh karena itu mereka disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Nah, kalau kita di zaman sekarang sudah mendapatkan Al-Quran dan hadis Nabi, sudah dijelaskan oleh Nabi ajaran Islam dengan sesempurna mungkin, tapi kita tetap tidak mengamalkan apa yang kita ketahui dalam agama, maka tetap kita bisa disebut juga sebagai orang bodoh. Bodoh dalam artian tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau ada orang yang tidak mengamalkan karena dia tidak tahu, itu diampuni oleh Allah kesalahan. Kalau terjadi karena tidak tahu, karena lupa atau tidak sengaja atau dipaksa. Tetapi kalau dia sudah tahu dan dia tidak mengamalkannya, maka bodohnya itu membuat dia berdosa. Apalagi yang berkaitan dengan kewajiban dan apa yang diharamkan baginya. Ketika dia tahu dalam agama itu diharamkan, tapi masih saja dia langgar, hakikatnya dia sama dengan orang bodoh, dengan orang yang tidak tahu. Cuma bagi orang yang tidak tahu, diangkat catatan, tidak dicatat sebagai dosa. Bagi dia yang tahu, dicatat sebagai dosa, karena dia sudah mengetahui kalau itu dilarang dalam agama, tapi dia tidak mau patuh, dia melanggar juga. Nah, oleh karena itu, kalau hukum untuk zaman sekarang bisa disebut hukum jahiliyah, ya bisa. Karena kalau yang bersalah itu orang-orang berpangkat, maka dia tidak dihukum. Dicarikan hukum yang paling ringan. Bahkan hukuman pun tidak membuat dia jerah untuk mengulangi kesalahannya. Kalau dalam Islam, siapapun yang melakukan kesalahan, maka hukum yang telah ditetapkan pasti berlaku. Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau Fatimah mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Laukana Fatimah, ya, seandainya Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan memotong tangannya. Nabi tidak akan melindungi anak keluarga yang telah melakukan pelanggaran. Nabi akan memperlakukan hukum sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bukan hukum jahiliyah namanya,
Tapi kalau tidak seperti yang Nabi tetapkan, maka itu bisa disebut dengan jahiliyah. Nah, jadi zaman kita ini masih zaman jahiliyah dari segi bentuk hukum yang berlaku. Hukum berlaku tidak adil. Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah saja. Orang mencuri ayam langsung ditembak, orang mencuri uang negara yang bisa membeli 100 juta ekor ayam tidak ditembak. Nah, cuma dikasih peringatan atau dipanggil, kok tersinggung lenyo pas dipereso, awak nonan salah. Nah, tapi kalau orang-orang kete langsung hukum ditempah. Ya begitulah hukum di negeri kita. Seorang nenek-nenek mencuri kakao yang nilainya cuma Rp2.000. Lalu dilaporkan ke polisi, polisi mengangkat kasusnya ke pengadilan, pengadilan menjatuhkan hukuman sekian bulan penjara. Nah, dia tidak berontak melihat orang yang mencuri itu karena kebutuhan. Bagian yang dia ambil bukanlah yang ditanam di ladang, tetapi yang sudah keluar dari tempat mereka menanam. Nah, oleh karena itu, kalau kita masih memiliki hukum seperti yang dikatakan hukum jahiliyah, tumpulnya ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau hukum riba, bertindak semena-mena, atau penguasa, aparat, orang kaya, bangsawan kalau melakukan kesalahan tidak diberlakukan hukum. Nah, jadi kita mau tidak mau harus menerima hukum kita masih jahiliyah. Teorinya saja yang bagus, tapi dalam prakteknya, praktek yang sama dengan orang-orang 14 abad yang lampau. Nah, maka kita disebut oleh Buya Hamka jahiliyah modern. Para main jahiliyah, tapi teknologi ala canggih. Maka jahiliyah modern lah namanya. Kalau bagi kita nambah iman, mau jahiliyah modern, mau jahiliyahnya zaman dahulu, zaman ketumba, tidak perlu. Jangan kita sabit sebagai orang jahiliyah, karena kebodohan adalah pangkal segala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, bodoh itu penyakit. Penyakitnya membuat kita durhaka, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Siapa yang bodoh, berarti terbuka pintu selebar-lebarnya untuk melawan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mau modern, mau tidak modern, mau jahiliyah kampungan segala macam, yang jahil jangan. Kenallah Allah pencipta kita dan kenal pula lah syariatnya. Ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, perintah dijalankan, yang larangan dijauhi. Itu salah satu gambaran kondisi di mana Nabi dilahirkan, hukum yang berlaku, hukum jahiliyah. Kita lihat di zaman sekarang, apakah masih sama sifat hukumnya? Ternyata masih sama. Ya, mau tidak mau kita masih jahiliyah dalam masalah hukum. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari kebodohan dalam masalah hukum. Kita tegakkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau belum, kita berjuang untuk menegakkannya supaya kita punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.